Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan arus mudik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Salah satunya memantau kesiapan program khusus pemotor di mudik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama jajaran Mabes Polri dan Polda Jateng memastikan kesiapan program Valet and Ride yang diinisiasi Polda Jateng menyambut mudik Lebaran 2025. Program Valet and Ride, inovasi pelayanan gratis untuk pemotor. Nantinya pemudik pemotor dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang melintas di Kabupaten Brebes, ketika lelah ini motornya dapat diangkut menggunakan truk. Sedangkan pengemudi dan penumpangnya naik bus menuju Semarang. Program Valet and Ride akan berlangsung 7 hari mulai 24 hingga 30 Maret 2025 dan melayani 3 kali jadwal keberangkatan. Program tersebut ditargetkan dapat membantu 1.800 orang pemudik agar aman dan juga nyaman. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang mungkin dari Jabodetabek sudah melakukan perjalanan kurang lebih 5-6 jam atau lebih, dan di situ disiapkan tempat istirahat sekaligus bagi masyarakat yang mungkin sudah terlalu lelah dan kemudian akan berpindah menggunakan kendaraan roda 4, maka sudah disiapkan beberapa unit kendaraan roda 4 sehingga masyarakat pengendara roda 2 bisa berpindah ke kendaraan roda 4 dan gratis. Dan nanti motornya juga diangkut dengan truk yang sudah disiapkan. Untuk di awal ini akan diatur dalam 1 hari 3 kali. Namun demikian kalau kemudian padat, ini akan ditambahkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi, maksud kami, pemudik yang menggunakan kendaraan listrik diprediksi ini naik 5 kali lipat atau mencapai 21.570 kendaraan. Ya, pihaknya bersama PLN menyiapkan sekitar 3.600 SPKLU, di mana 1.000 diantaranya berada di sepanjang jalur mudik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memprediksi pengguna kendaraan listrik selama periode mudik Lebaran 2025 meningkat 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yulio menyebutkan kendaraan listrik diprediksi mencapai 21.570 kendaraan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4.314 kendaraan. Dengan prediksi yang besar, pihaknya bersama PLN menyiapkan sekitar 3.600 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, di mana 1.000 diantaranya berada di sepanjang jalur mudik, yakni di rest area sepanjang jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Jumlah kendaraan listrik yang ada itu justru dilihat dari sisi penjualan terjadi peningkatan lebih dari 5 kali. Jadi untuk ini kita juga memperkirakan untuk arus mudik yang menggunakan kendaraan listrik itu justru terjadi peningkatan lebih dari 5 kali. Jadi dari PLN sendiri sudah menyiapkan SKPLU totalnya seluruh Indonesia adalah 3.600, di mana 1.000 SKPLU itu berada di jalur mudik. Jadi untuk kesiapan untuk dari sisi teknis, apakah dicolokan segala macam, jadi secara teknis itu justru sudah menyesuaikan dengan standar kendaraan listrik yang ada. Seperti diketahui, SPKLU yang ada di tanah air tersebar di 2.400 titik di seluruh Indonesia, terdiri dari seluruh pulau besar hingga Papua. Sedangkan untuk SPKLU yang khusus berada di jalur mudik Trans Jawa dan Trans Sumatera mencapai 1.000 unit yang tersebar di 615 lokasi strategis yang beroperasi 24 jam. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi. Halo Brigadir Cici Yarangga, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini?
Ya, baik, terima kasih Yasmin juga Bayu. Pemirsa, pagi hari ini kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas, di mana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari pertama diliburkannya anak sekolah memasuki jelang lebaran. Dan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, walaupun sudah adanya informasi libur lebaran bagi khususnya anak sekolah, namun aktivitas kendaraan yang melintas pada kawasan Semanggi sendiri masih dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terpantau langsung kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan menuju ke arah Semanggi, juga ke arah Selipi dan ke arah Grogol. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan mulai terjadi baik di kendaraan yang melintas pada jalur arteri tetapi juga jalur tol. Dan juga terlihat kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Selipi ataupun dari arah Grogol yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan atau ke arah Pancoran. Juga hingga saat ini mulai mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Dan terpantau hingga saat ini kendaraan yang melintas pada jalur sebaliknya itu dari arah Selipi menuju ke arah Grogol dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan Semanggi sendiri, karena memang kawasan Semanggi dikelilingi oleh pusat perkantoran. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan pemirsa dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang nantinya akan berbelok ke arah Sudirman juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Dan dihimbau bagi para pengendara yang nantinya akan mengambil jalur menuju ke arah Sudirman ataupun ke arah Senayan untuk mengambil lajur sebelah kiri demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Selipi ataupun ke arah Grogol. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa pelaksanaan operasi ketupat akan berlangsung mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025 di 8 Polda prioritas, yaitu di Lampung, Jawa, dan Bali. Sedangkan polda lainnya akan berlaku dari tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2025. Bagi para pemudik diharapkan menyesuaikan aturan dan waktu perjalanan terkait kebijakan operasi ketupat masing-masing daerah. Dan terkait operasi ketupat 2025 untuk pemudik diharapkan bisa berangkat di awal waktu. Pemerintah akan memberlakukan one way nasional di tol menuju utara Jawa. Pemberlakuan one way mengacu bila kendaraan mencapai 5.200 lebih setiap jamnya. Pertimbangan untuk mudik memanfaatkan masa WFA dan libur sekolah. Untuk mudik lebih aman, keluarga nyaman. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi menjelang persiapan mudik Lebaran, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Dan juga nantinya pemirsa dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Bayu dan Yasmin yang dapat kami laporkan pagi hari ini dari sekitaran kawasan Semanggi, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Cici Erangga atas laporan dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.